Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan mempercayakan saya pada malam hari ini boleh berdiri di depan saudara. Dan juga berterima kasih kepada pengurus pemuda Gideon ya. Pemuda Paulus. Pemuda Paulus yang mengundang saya melalui saudara Philip satu minggu yang lalu untuk berbicara di ulang tahun keberapa? Ulang tahun bukan? Keberapa? Ya keberapapun itu ulang tahun saudara ya. Nah, saudara, saya diminta untuk membawakan tema mengenai certainty, dan itu saya tidak tahu di sini nggak ada banner atau apa ya. Saudara tahu ayat natsnya apa? Coba mari kita buka Amsal 23 ayat 18 ya, kita langsung aja. Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau saudara hanya baca ayat ini saja, memang sudah bisa menggambarkan apa artinya. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, tidak boleh ambil ini keluar dari konteks. Nah, kalau kita mau lihat kalau masih ada yang masih pegang Alkitab versi kertas, saudara bisa lihat bahwa ayat yang ke-18 itu ada dalam satu bagian yang dimulai dari ayat 17 sampai ke 21. Karena kalau kita baca ayat 18, karena dari apa? Kalau ada karena berarti ada yang sebelumnya pendahuluannya. Nah, jadi coba kita baca dulu ayat yang 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan ini kalau dalam bahasa aslinya akhirat disebutnya. Akhir itu ada. Nah, ini ayat 18 memang menjanjikan satu kepastian, satu masa depan, satu harapan yang tidak akan hilang, betul. Karena dari awal, dari Kejadian sampai ke Wahyu, banyak perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Dari Adam dan Hawa Tuhan sudah janjikan. Abraham Tuhan sudah janjikan. Sampai waktu Yesus datang pun Yesus menjanjikan banyak hal kepada kita. Tapi kenapa orang Kristen tidak semuanya mendapatkan janji itu? Masalahnya di situ. Janji Allah ya dan amin, betul. Masa depan untuk kita ada, betul. Tapi kenapa ada orang Kristen yang masih jatuh berdosa? Kenapa masih ada orang Kristen yang jadi meninggalkan Tuhannya? Janjinya sama, Alkitabnya sama. Apakah semuanya masuk surga? Belum tentu. Nah, ini yang membedakan. Jadi ayat 18 bilang karena masa depan sungguh ada, jangan hati iri kepada orang berdosa. Saudara memang gak pernah iri sama orang yang bisa keluar malam kapan aja, main pergi kemana aja, kayak gak perlu minta izin sama orang tuanya. Bisa main game, PUBG atau Mobile Legend sampai beli barangnya berapa juta, gak masalah. Mereka mau rokok, mereka mau minum, mereka mau tato, mereka mau rambut panjang, gak masalah. Sedangkan kita banyak aturan. Nah, ayat 19. Hai anakku, dengar. Dengar nih susah. Dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Saya waktu Philip
bilang ke saya untuk menyampaikan mengenai certainty, mengenai kepastian bahwa ada masa depan untuk kita semua. Dan contoh yang diminta adalah Yusuf. Saudara tahu cerita Yusuf kan? Yusuf awalnya gimana? Dia dapat mimpi. Mimpinya apa? Cuman 2 macam mimpi. Pertama katanya dia mimpi sama saudara-saudaranya, potong gandum, diikat semua gandum dia dengan gandum saudara-saudaranya. Tahu-tahu gandum dia sendiri berdiri tegak dan gandum yang lain saudara-saudaranya datang dan menyembah. Terus ada mimpi yang kedua. Apa katanya? Matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dibenci kan sama saudaranya? Pendek cerita mau dibunuh, terus ada yang halangi jangan bunuh, buang saja ke sumur. Dan akhirnya Yusuf dijual ke pedagang Ismail dan akhirnya ke Mesir. Yang saudara harus perhatikan, ada satu mimpi, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada Yusuf tanpa diminta. Janji dari Tuhan dari awal, dari Adam dan Hawa, dari Abraham sampai ke Yesus, itu tidak ada janji yang diminta oleh manusia. Semua janji itu datang dari Tuhan. Semua awalnya datang dari Tuhan. Hanya karena kasih daripada Tuhan saja. Bukan dari apa yang kita lakukan. Janji itu datang dari Tuhan dari awal. Dibilang ke Adam, kalau kamu mengerjakan pohon di Taman Eden dan kamu tidak makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan tetap hidup selamanya. Ke Abraham, pergi ke tanah yang aku janjikan, tanah limpah madu, susu. Keturunanmu akan tinggal di situ. Apakah Abraham minta? Apakah Adam minta? Tidak. Yesus di Yohanes 10 berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Apa ada yang minta kepada Yesus? Tidak. Tapi apakah Adam mendapat janji Tuhan saat itu? Tidak. Apakah Abraham dapat janji Tuhan? Tidak. Yang dapat janji Tuhan itu adalah keturunan Abraham Israel. Dan kenapa orang Kristen, Yesus sendiri pun berjanji, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan, tapi masih ada orang Kristen yang tidak hidup dalam kelimpahan. Janji saja tidak cukup, saudara. Yang saya mau kita belajar malam hari ini, mari kita belajar dari karakter seorang Yusuf. Bagaimana sebuah mimpi itu sudah ada dan dia bisa meraih mimpi itu. Nah, setelah dia dibuang ke dalam sumur yang gelap. Dibuang ke dalam sumur yang gelap enggak hitungan minggu, enggak hitungan hari. Itu paling hanya hitungan jam. Dia dibuang, dirampok, diambil jubahnya. Saudara-saudaranya makan, terus saudara-saudaranya lihat ada pedagang, dijual. Enggak masalah. Dibuang ke sumur bukan masalah buat Yusuf. Saudara tahu Yusuf waktu mendapat mimpi itu umur 17. Kira-kira rata-rata umur saudara semua di sini. Kurang lebih. Tapi saat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, umur berapa? Enggak ada yang tahu. Umur 30. Ada berapa belas tahun? Ada 13 tahun. Tapi kenapa itu Yusuf bisa dapat? Mari kita buka Kejadian 39. Saya suka ini saat Philip bilang pakai contoh dari Yusuf, karena Yusuf ini tokoh muda. Tidak banyak tokoh muda di dalam Alkitab yang bisa kita belajar selain Yusuf, Daniel atau Timotius dan Daud tentunya. Coba kita baca 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, ini mesti diperhatikan kalau saudara baca cuman kayak baca kalimat aja pasti ada yang lewat tuh. Ini kepala pengawal raja. Jadi kalau sekarang kepala pas pampres. Kolonel tuh.
Rumahnya pasti bagus dan rumahnya pasti dijaga. Ayat 2, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam apa? Dalam pekerjaannya. Baru setelah itu tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Yang saya mau pertama kita garis bawahi, Tuhan menyertai Yusuf dalam pekerjaannya. Semua dari kita, semua di sini, saya yakin, walaupun saudara tidak baca Alkitab setiap hari, walaupun saudara belum tentu doa setiap hari, walaupun saudara masih tidak datang kebaktian, tidak setia, tapi kalau saya tanya satu persatu, apakah saudara ingin memiliki penyertaan dari Tuhan? Saudara akan jawab? Cuma 4 orang ya ternyata. Nah, Yusuf disertai Tuhan yang membuat dia berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf bekerja, saudara. Dia baru melewati satu peristiwa yang luar biasa di mana dia dihianati oleh kakak-kakaknya, dijual. Pakaiannya diambil. Ada satu cerita di mana diceritakan bahwa dari tanah Kanaan menuju Mesir itu dia dirantai dan dia harus jalan tanpa baju. Dan sampailah di satu tanah yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Orang-orangnya tidak pernah kenal, bahasa baru, budaya baru. Dia ada di tempat yang dia tidak pernah inginkan. Tapi dia bekerja. Penyertaan Tuhan hanya bisa muncul kepada kita kalau kita bekerja, saudara. Saudara kalau diem aja di rumah, mentang-mentang COVID nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, terus lebih banyak nonton, lebih banyak main game, lebih banyak video call, nggak mau kerja. Tapi kan saya masih kuliah, masih sekolah, nggak mau belajar. Dari mana akan nampak penyertaan Tuhan itu? Saudara mau liatin gadget setiap hari, mau dari mana penyertaan Tuhan nampak? Saudara mau main itu setiap hari, mau dari mana penyertaan Tuhan nampak? Penyertaan Tuhan hanya nampak kepada mereka yang mau bekerja, yang rajin, bukan yang diem. Ada yang di rumahnya asik nonton, mata ke depan liatin TV, tapi begitu ke gereja, mata ke bawah liatin handphone. Dan yang begitu ngarep pengharapan penyertaan dari Tuhan. Nggak ada. Tuhan senang kepada orang yang bekerja. Kalau saudara belajar firman Tuhan, dari pertama kali Adam dan Hawa, Adam disuruh mengerjakan taman itu, kerjakan. Saat Elisa dipanggil oleh Tuhan, dia sedang bekerja. Murid-murid Yesus saat dipanggil sedang bekerja semua. Dan Yesus turun ke dunia pun juga untuk bekerja. Nomor 1 yang saya ingin kita semua belajar. Saudara ingin penyertaan Tuhan, ya. Tapi saudara malas, saudara diem. Saudara lebih banyak ngobrol, lebih banyak duduk, lebih banyak diam, lebih banyak tidur di rumah. Oh, alasannya COVID. Banyak orang lain yang bisa melakukan hal-hal produktif saat COVID ini. Kenapa kaum muda Paulus tidak bisa? Saudara ingin janji Tuhan, ya. Tapi saudara tidak mau bekerja. Omong kosong. Setiap penyertaan Tuhan itu harus nampak melalui apa yang kita kerjakan. Lalu ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, penyertaan Tuhan pasti bisa dilihat oleh orang lain. Artinya apa? Kalau saudara tidak disertai oleh Tuhan juga bisa terlihat. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang apa? Yang dikerjakannya. Gimana kita mau berhasil kalau kita tidak mau bekerja? Kita mau sukses, kita tidak mau belajar.
Ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Camkan kalimat berikutnya, perhatikan, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumah dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Wow. Setelah ada kerja, setelah ada prestasi, setelah ada hasil, baru ada posisi, baru ada jabatan, baru ada penghargaan. Berapa banyak dari kita pengen dihargai tapi gak mau kerja, pengen dipuji tapi diam aja. Yusuf, dia orang mau bekerja, disertai Tuhan, dilihat. Dan setelah itu baru promosi itu datang. Siapa di sini yang gak pengen punya kedudukan? Siapa yang di sini gak mau punya kuasa? Pengen semua. Kenapa? Senang punya kuasa itu. Dan kita anak-anak Tuhan harus memiliki kuasa. Tapi kita harus belajar dari Yusuf. Kita harus mau bekerja, saudara. Jangan diam saja. Nah, ayat kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Kita akan jadi berkat buat orang lain. Orang yang di sekitar kita akan mendapat berkat dari kita. Itu tanda-tandanya orang yang disertai oleh Tuhan dan orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Saya berani ngomong kok. Saya berani ngomong. Lihat aja. Kalau kita pengen lihat orang itu disertai atau Tuhan, kita lihat teman-teman yang sekelilingnya. Apa teman-teman yang sekelilingnya mendapat berkat dari dia saat berada di sekelilingnya? Atau dapat pengaruh yang lain? Tapi Yusuf ini yang saya suka. Ayat ke-6, segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, poin yang kedua yang kita ingin belajar, setelah ada kesuksesan, setelah kita memegang jabatan, memegang posisi karena penyertaan dari Tuhan, iblis pasti tidak suka. Kenapa? Karena kita jadi berkat. Yusuf jadi berkat buat kepala pengawal raja. Jadi berkat buat orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang Kristen bisa jadi berkat di mana saja, tidak harus di gereja saja, saudara. Kalau ada penyertaan Tuhan terhadap saudara, dimanapun saudara ada, saudara bisa jadi berkat. Nah, kita tahu cerita berikutnya adalah dia digoda oleh siapa? Istri Potifar. Dan kita tahu waktu di ayat 7 dia bilang marilah tidur denganku, Yusuf menolak. Di ayat ke-8 dengan berkata dan dengan bantuan Tuanku ia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau kita mau belajar dari 3 ayat tersebut, saudara, ini bukan hanya soal Yusuf kuat untuk menolak godaan seksual. Tapi saat dia menjawab, dengan bantuan Tuanku, aku bisa mendapatkan ini semua kuasa. Karakter kedua, dia tahu berterima kasih. Dia tahu siapa yang di atas dia. Dia tahu siapa pimpinannya. Dia tahu siapa dirinya tetap bawahan. Semua kekuasaan dikasih ke Yusuf. Tapi bukan berarti aku harus memotong dalam lipatan, menusuk dari belakang. Banyak orang begitu dapat posisi,
dapat jabatan, sombong, lupa dapat dari mana itu kedudukan. Dan akhirnya apa? Dia bisa menusuk atasannya dia sendiri. Dia bisa tilep banyak hal. Tapi Yusuf dia ngomong, ini aku dapat ini semua karena atasanku. Dia masih menghargai atasannya. Dia masih ingat dari mana dia mendapat ini semua, saudara. Dan kedua, dia masih berani ngomong, bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah. Dia tidak saja menghargai manusia yang di atas dia, tapi dia juga menghargai Tuhan, pencipta dan pemilik hidup kita semua. Berapa banyak dari kita saat ditawari dosa bisa menolak? Mungkin tidak semua yang di sini bisa seperti Yusuf. Saat ada godaan datang bisa menolak tidak. Mungkin godaannya tidak selalu harus seks. Dosa itu banyak. Hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan itu banyak. Nggak usah ngomong dosa. Apapun yang menjauhkan atau yang mengalihkan pandangan, fokus kita, sasaran kita dari Tuhan melenceng, itu sudah dosa. Nggak usah ngomong soal cewek, soal cowok. Nggak usah ngomong soal harta. Tapi saat saudara misalnya ada di dalam kebaktian ini, tapi fokus saudara bukan ke saya, tidak ke firman Tuhan. Apapun yang mengganggu pikiran saudara, itu adalah dosa saudara. Yusuf nih hebatnya apa? Dia kan digoda. Dia bilang tidak mau. Godaan tidak berhenti hanya sekali. Istri Potifar tidak berhenti saat sekali ditolak. Terus menerus dikatakan di ayat berikutnya. Beberapa hari kemudian terus dia membujuk Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengan dia. Sampai akhirnya kita gak usah baca. Rumah kosong tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Yusuf dan istri Potifar. Datanglah istri Potifar lagi. Kenapa saudara? Karena yang namanya dosa itu dilakukan biasanya di tempat yang tertutup. Di tempat yang gelap, di tempat yang tidak ada orang, yang tidak ketahuan siapa-siapa. Makanya kalau orang yang terima suap, itu sebisa mungkin dia akan cari tempat yang tidak terlihat orang, tidak ada saksi. Makanya kalau saudara melakukan dosa, saudara tidak akan melakukannya di tempat umum. Pasti di tempat yang pribadi, antara di rumah atau dalam kamar. Intinya di tempat yang tertutup, intinya di tempat yang tidak terlihat. Kenapa? Karena istri Potifar mungkin pikir, Yusuf tidak mau sama saya karena dia gak enak hati, ada pegawai lain. Dia menolak saya karena dia takut dilaporkan oleh pegawai lain ke atasannya. Mungkin saya coba saja saat tidak ada orang lain, saya goda lagi dia. Tapi apa? Kita tahu jawabannya. Walaupun Yusuf digoda, saat tidak ada orang siapapun, tidak ada yang melihat. Tapi dia tahu ada Tuhan yang lihat. Dia tetap tidak mau. Dan akhirnya apa? Dia kabur. Dan waktu kabur, jubahnya ditarik. Dianya berhasil kabur, jubahnya hilang. Dia lebih memilih kehilangan jubahnya daripada karakternya. Jubah dalam Alkitab selalu bahasa bicara mengenai kekuasaan. Ini misalnya siapa namanya? Deo. Sekarang pakai baju garis-garis. Coba besok dia pakai seragam polisi. Dia nyebrang jalan. Dia gak perlu begini, berhenti semua itu. Betul kan? Besoknya dia pakai seragam tentara, naik motor. Beli nasi goreng pinggir jalan. Apa diminta parkir? Belum tentu. Kenapa? Seragam. Apa yang kita pakai ini bicara mengenai sesuatu. Tapi Yusuf tidak melihat itu semua. Yusuf lebih pelihara karakternya daripada jabatan yang sudah dipercayakan kepada dia. Biarkan hilang itu jabatan, hilang itu posisi, tapi karakterku, kesucianku, kebenaranku, perkenanan Tuhan terhadapku tidak hilang.
Ini pilihan yang sangat-sangat luar biasa sulit sekali dan sudah jarang ditemukan pada akhir zaman ini. Nah, kita tahu, pendek cerita, difitnah kan, dilaporin ke suaminya. Lihat budakmu orang Ibrani itu coba memperkosaku. Akhirnya apa? Dijebloskan ke penjara. Ini hal terakhir yang saya ingin kita belajar saat dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu hal yang paling penting dalam fase hidup Yusuf. Justru itu yang mempersiapkan dia untuk naik menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Saudara mesti sadar, Mesir saat itu kerajaan yang paling besar. Nggak ada yang bisa lawan Mesir dan menang, semua ada di bawah Mesir. Dan Firaun menunjuk Yusuf nanti menjadi orang nomor 2. Tidak ada orang yang boleh menggerakkan tangannya atau mengangkat kakinya tanpa seizin Yusuf. Demikian besar kekuasaannya. Tapi itu kekuasaan apa? Kekuasaan yang sudah dijanjikan Tuhan melalui mimpi. Tapi bagaimana dia bisa meraih mimpi itu ditentukan bagaimana dia merespon terhadap proses yang dia jalani. Saat dia dijebloskan ke dalam penjara, tempat yang gelap, dia ada di dalam posisi yang difitnah. Dia melakukan hal yang benar, tapi dia menerima hal yang tidak benar. Kadang banyak hal, sering kita juga begitu kan. Kita sudah melakukan hal, kita pikir sesuai dengan kemauan Tuhan. Sesuai dengan kemauan gereja atau kemauan orang tua. Atau sesuai dengan kemauan pacar. Tapi tetap aja ada salahnya. Nah ini Yusuf sudah merelakan kekuasaannya hilang demi karakternya yang benar. Tapi dia tetap jatuh ke tempat yang dia tidak inginkan. Fatsal 39 ayat 20 coba. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, saudara perhatikan, itu penjara tempat tahanan raja dikurung. Jadi bukan tahanan kriminal biasa ya. Pencopet, pembunuh, pencuri, bukan di situ. Ayat 21, tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ayat 22, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu pada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23, ayat terakhir dari Fatsal 29, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya pada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Setelah Yusuf masuk dalam penjara, masuk dalam tempat yang dia tidak layak, tidak patut untuk terima. Apa dia jadi kecewa sama Tuhan? Tidak. Dia tetap bekerja. Padahal dia ada di tempat yang dia tidak layak untuk mendapatkannya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Kadang kita ada dalam satu tempat yang kita sendiri bingung. Kok Tuhan saya ada di tempat seperti ini? Saya tidak layak mendapatkan ini semua. Tapi saat kita ada dalam satu tempat yang gelap dalam penjara seperti itu, respon kita akan menentukan apa yang akan kita dapat selanjutnya. Mari kita belajar seperti Yusuf. Dia tidak pahit, dia tidak kecewa, dia tidak diam. Dia tetap bekerja. Bekerjanya sama. Mau aku saat di tempat tinggi dipercayakan oleh Tuhan di rumah pejabat, kepala pengelola raja. Atau aku diizinkan Tuhan dalam lembah yang gelap. Aku tetap mau bekerja. Karena aku tahu penyertaan Tuhan akan nampak melalui apa yang aku kerjakan. Dan kalau aku diam, penyertaan Tuhan seperti apa? Fatsal 40 ini yang terakhir. Lalu kita tahu ceritanya. Ada juru minum dan juru roti. Ya kan? Juru minum, juru roti dari Firaun.
Kalau saudara belajar sejarah, raja ini tidak bisa didekati oleh siapapun. Tidak gampang mendekati seorang raja. Permaisuri ratu sekalipun kalau tidak dipanggil, ucluk-ucluk dia datang, bisa dipancung. Saat itu yang bisa dekat sama raja hanya 3. Sudah pasti kepala pengawal raja, juru minum, dan juru roti. Kita tahu kepala pengawal raja untuk apa? Juru minum dia akan mentes setiap minuman yang akan diminum oleh raja. Juru roti dia akan makan setiap makanan yang akan dimakan oleh raja. Tapi karena satu hal, Firaun marah kepada 2 orang ini dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita tahu akhirnya nanti salah satunya akan digantung. Tapi yang saya suka dari Yusuf, walaupun dia sudah ada dalam tempat yang gelap, yang dia tidak layak terima, dia tetap bekerja, dia tidak berhenti. Dan semua tahanan tadi kita sudah baca dipercayakan kepada dia. Kalau kita baca Kejadian 40 ayat 4 coba. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada satu kali ayat kelima, bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Dan 2 orang itu mengalami mimpi satu malam yang sama. Yang saya suka di ayat ke-6-nya saudara. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Ayat ke-7. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Saat juru minum juru roti itu bermimpi, mimpi yang mereka tidak bisa mengerti, tapi mimpi itu cukup untuk membuat mereka murung, susah, dan itu nampak terlihat. Ayat ke-6 apa yang bilang dia? Yusuf datang dan dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu di ayat ke-7 dia bertanya, mengapa mukamu semuram itu? Saudara, kalau kita lagi dalam keadaan susah, memang saudara masih mikir orang lain? Enggak. Iya dia susah, tapi gue juga susah. Gimana gue mau nolong dia kalau guanya juga susah? Tapi Yusuf tidak. Yusuf masih peduli terhadap kesusahan orang lain. Dia masih mau tanya. Seberapa banyak ada orang tanya saudara saat saudara dalam susah? Dan berapa banyak orang yang bertanya kepada saudara saat dalam susah, orang itu juga lagi susah. Rata-rata orang yang dalam kesusahan, mereka menarik diri. Mereka diam, mereka menutup diri, tidak mau banyak ngomong. Pengennya dikasihanin, pengennya semua perhatian kepada aku. Tapi Yusuf tidak begitu. Yusuf masih peduli kepada yang lain. Dan kalau saudara mau raih janji yang Tuhan sudah janjikan kepada hidup saudara, jadilah seperti Yusuf. Yusuf respon terhadap semua kejadian dalam hidupnya. Itu yang akan menentukan akhir hidup dia. Bukan hanya saja saat dia dalam sumur. Tapi dari umur 17 sampai umur 30 tahun. 13 tahun. Kemungkinan sebagian besar hidup Yusuf saat itu ada di dalam penjara. Berapa lama dia harus menahan itu mimpi, menunggu itu mimpi. Kapan Tuhan mimpi ini? Kapan Tuhan janji ini? Engkau nyatakan dalam hidupku. Sedangkan aku masih dalam posisi seperti ini. Susah.
Gelap, tidak ada yang peduli. Siapa yang mau peduli dalam penjara? Nggak ada. Banyak orang cerita yang sudah masuk dalam penjara. Oh, ternyata saya baru tahu sekarang mana teman, mana sahabat sesungguhnya. Ya, waktu saya di luar penjara mereka mau dekat. Begitu saya ada dalam penjara, begitu saya ada dalam masalah, begitu ada saya terpuruk, tidak ada yang peduli sama saya. Tapi Yusuf, dia tetap peduli kepada yang lain. Saudara, saya akan tutup dengan mengulang 4 hal dari Yusuf yang kita mau belajar. Ingat, penyertaan Tuhan nomor 1 datang hanya kepada mereka yang mau bekerja. 2, Yusuf orang yang berintegritas. Dia tahu dirinya siapa, dia tahu atasannya siapa, dan dia tidak mau lawan atasannya. 3, Yusuf orangnya konsisten. Kalau sekali dia tolak dosa, dia tolak terus. Sekali bilang tidak mau terhadap dosa, tidak mau. Bukan karena saya bilang tidak mau karena takut dilihat orang, takut ketahuan orang, atau karena tidak menarik tawarannya, tapi karena dia tahu kalau dia melakukan dosa, dia melakukan sesuatu yang melawan Tuhan. Dan yang keempat, Yusuf tetap mau bekerja dengan tidak egois dalam hari-harinya dalam penjara. Saudara, kalau kita mau belajar COVID sekarang sepertinya kan dalam penjara. Mau keluar rumah susah, mau jauh-jauh susah. Ini saudara, saya mau datang memberikan firman Tuhan di sini saja dilarang. Walaupun bukan karena COVID larangannya ya, tapi karena ada jemaat yang menikah, terus saya diminta jadi saksi pernikahan loh. Tapi karena Philip udah minta duluan, ya telat juga sih, yang minta jadi saksinya baru 3 hari sebelum nikah, gimana sih ya. Jadi ya hari-hari ini seperti kita di penjara kan. Tapi respon kita, semua ini mengalami. Mau dari kita sampai Presiden Amerika Donald Trump yang baru bebas dari COVID. Valentino Rossi aja kena ya COVID ya. Cristiano Ronaldo aja kena ya. Nah, jadi COVID kan gak kenal lu kaya, lu powerful, lu olahragawan sehat, semua bisa kena. Tapi apa yang membuat kita beda? Cara kita meresponi terhadap situasi ini, itu yang akan membuat story kita masing-masing. Story kita akan menjadi berkat atau tidak. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Semoga jadi berkat bagi saudara semua. Saya tidak panjangkan karena ya sudah cukup lah ya. Kalau Tuhan bilang sudah cukup, sudah cukup. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kaum muda Paulus, bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam situasi seperti ini, semua karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar boleh belajar dari karakter seorang Yusuf. Biarlah semua yang kami dengar firman Tuhan tadi tidak lewat begitu saja Tuhan. Kau berkati hati mereka Bapa, beri hati mereka yang lembut, tanah hati yang mau mendengar firman Tuhan dan juga yang mau melakukan firman Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh hidup dalam hati mereka, boleh nyata dalam hari-hari mereka, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan khususnya kaum muda Paulus di GPDI sini boleh menjadi berkat, tidak saja untuk gereja, tapi untuk semua orang di sekeliling kami. Mari kaum muda angkat tangan. Dan sekarang Bapa yang baik, turunlah kiranya berkat dari Allah yang menjadi Bapa, kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita satu persatu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.
sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Mari yang percaya katakan haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.